Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Irsan Perdana Putra dari PT Global Capital Investama Berjangka. Saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang telah hadir lewat Zoom dan juga yang menyaksikan dari YouTube. Saya doakan teman-teman dalam keadaan yang sehat. Saya ucapkan juga untuk teman-teman yang beragama Muslim ya, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga puasanya lancar sampai dengan nanti di hari kemenangan. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan coba menganalisa pergerakan harga lagi. Biasanya kita adakan program Trade Opportunities Today. Nah, untuk bulan Ramadan ini spesial kita buat untuk analisa pagi hari ini adalah Trading Happy Ramadan ya, THR. Dalam program Trading Happy Ramadan ini kita akan coba menganalisa pergerakan harga baik secara fundamental dengan melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis pada hari ini dan juga 1 minggu ke depan, dan juga kita akan coba analisa pergerakan harga dari masing-masing pair secara teknikal analisa. Seperti apa tren dari masing-masing pair dan juga di mana area penjualan dan pembelian terbaik untuk hari ini. Langsung aja teman-teman kita masuk ke investing.com untuk melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis minggu ini dari tanggal 4 April sampai nanti hari Jumat 8 April 2022. Langsung masuk kita hari Senin, teman-teman, hari ini tanggal 4 April 2022. Ini kalau kita lihat data ekonomi memang tidak terlalu banyak data yang akan dirilis ya, hanya saja nanti sore di sesi Eropa ini ada pidato gubernurnya Bank Sentral Inggris ya, atau Bank of England. Nah, ini nanti pidatonya akan dilakukan jam 16.05 waktu Indonesia Barat. Untuk data ini nanti pastinya akan mempengaruhi pergerakan sterling dan pasangannya ya. Untuk pengaruhnya di pasar tergantung nanti apa yang akan disampaikan oleh Gubernur Bailey nanti sore. Untuk teman-teman yang trading sterling mungkin fokusnya di jam 16.05 nanti sore. Dan untuk sesi Amerika Serikat atau nanti malam ini datanya minim ya, hanya satu data yang akan dirilis. Ini terkait dengan pemesanan pabrik untuk bulan Februari, dan data ini masih tergolong medium impact ke pergerakan indeks dolar. Untuk data sebelumnya, di bulan Januari datanya di angka 1,4% dan diprediksi untuk bulan Februari untuk pemesanan pabrik ini berkurang menjadi minus 0,5%. Jadi hari Senin hanya 2 data ini yang harus diperhatikan atau yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi datanya masih medium impact, walaupun dirilis nanti tidak akan mempengaruhi pergerakan harga secara signifikan. Kita lanjut ke hari Selasa. Hari Selasa di pagi hari ini ada beberapa data. Di sesi Asia ya, ini ada data dari New Zealand jam 4 pagi, kemudian ada data dari Jepang Yen, belanja rumah tangga, kemudian juga ada PMI jasa. Semua data ini masih tergolong medium impact dan akan dirilis jam 6.30 pagi dan 7.30 pagi. Teman-teman yang trading yen mungkin data ini juga harus diperhatikan walaupun pengaruhnya tidak terlalu signifikan ke pergerakan harga yen. Dan di jam 11.30 ini ada data tingkat suku bunga atau inflasi dari Australia ya, yang pastinya akan mempengaruhi Aussie atau Australia dollar. Nah, untuk data ini akan dirilis besok jam 11:30 siang atau 11.30. Untuk prediksinya data dari suku bunga Australia ini masih di kisaran 0,10%. Artinya tidak ada perubahan dari suku bunga di Australia. Dan di jam yang sama nanti juga akan ada pernyataan mungkin dari gubernurnya RBA atau Reserve Bank of Australia ya terkait dengan suku bunga, apakah next mungkin akan ada nada yang hawkish atau dovish, ada nada yang positif untuk menaikkan suku bunga untuk mungkin mengikuti Amerika Serikat di pertemuan selanjutnya atau mungkin akan tetap ya. Jadi untuk besok yang diperhatikan pasar adalah pernyataan dari gubernur RBA ya, Reserve Bank of Australia. Itu besok ya di sesi Asia ada beberapa data dan fokusnya hanya di suku bunga Australia di jam 11.30. Dan untuk sore hari atau di sesi Eropa ini ada beberapa data di Inggris ya, untuk PMI Composite bulan Maret, indeks manajer pembelian jasa juga ini besok dirilis.
jam 15.30 atau jam setengah 4 sore. So, untuk data ini pengaruhnya juga cukup signifikan terhadap pergerakan sterling. Artinya teman-teman yang trading sterling, data ini tolong diperhatikan. Atau harus teman-teman perhatikan untuk rilisnya seperti apa. Data yang positif artinya memungkinkan untuk sterling melanjutkan kenaikan ya. Kalau sekarang kita lihat memang pergerakannya masih dalam range konsolidasi, namun kecenderungan pergerakan harga itu ke atas. Artinya kalau data besok ini positif, ini akan mengangkat atau menjadi trigger untuk pergerakan sterling ke depannya. Dan malam hari di sesi Amerika Serikat ini juga ada beberapa data yang masih tergolong medium impact. Hanya satu data terkait dengan indeks manajer pembelian atau PMI non-manufaktur ya untuk bulan Maret. Data ini akan dirilis hari Selasa jam 9 malam. Untuk data sebelumnya ada di angka 56,5% dan diprediksi ada peningkatan menjadi 58%. So, kita lihat untuk data ini lebih besar atau lebih kecil hasilnya besok. Yang pastinya untuk data ini dirilis akan mempengaruhi pergerakan indeks dolar secara signifikan juga karena pengaruhnya high impact, dan teman-teman harus lihat nanti hasilnya untuk mengetahui seperti apa nanti pergerakan dari indeks dolar. Kita lanjut ke hari Rabu. Hari Rabu masih minim data ya. Pagi hari tidak ada data yang dirilis. Kemudian di jam Eropa ini ada beberapa data, tapi pengaruhnya juga masih medium, hanya satu data. Ini nanti di jam Inggris ya. Ini terkait dengan PMI konstruksi untuk bulan Maret. Ini akan dirilis datanya di jam 15.30. Data ini juga termasuk data yang signifikan. So, teman-teman yang trading sterling, data ini tolong diperhatikan rilisnya seperti apa. Data yang lebih besar daripada forecast 57,3%, artinya positif untuk GBP, dan data yang lebih kecil daripada forecast artinya negatif untuk GBP. Nah, kemudian kita lanjut ke jam Amerika Serikat. Ini untuk data dari Amerika Serikat ini masih minim, hanya saja nanti di hari Rabu jam setengah 10 ini ada data inventory minyak mentah. Seperti biasa, inventory minyak mentah ini akan dirilis setiap minggu, dan pengaruhnya tentu saja ke pergerakan harga minyak. Ya, kalau kita lihat beberapa hari terakhir pergerakan minyak memang masih cenderung terkoreksi, namun range-nya masih sempit. Nah, mungkin untuk data besok akan mempengaruhi pergerakan harga minyak secara signifikan. So, teman-teman yang trading minyak mungkin perhatikan untuk data inventory minyak mentah di hari Rabu jam setengah 10 malam. Lanjut ke hari Kamis. Hari Kamis ini ada beberapa data ya. Ada data dari hasil rapat FOMC. Nah, ini notulennya untuk hasil rapat FOMC kemarin ya. Untuk data ini mungkin akan membahas tentang tingkat suku bunga yang kemarin sempat dirilis, dan juga mungkin prospek untuk suku bunga ke depan. So, hari Kamis ini untuk hasil rapat FOMC ini juga perlu diperhatikan ya, karena kemungkinan besar juga ini akan mempengaruhi indeks dolar secara signifikan. Datanya akan dirilis di jam 1 dini hari Kamis. Kemudian di sesi Eropa ini ada beberapa data juga, namun saya lihat pengaruhnya juga masih medium. So, kita mungkin lewatkan saja ya untuk sesi Eropa, nanti teman-teman bisa lihat ya. Artinya yang trading euro atau GBP, data-data di hari Kamis ini masih minim pengaruhnya terhadap pergerakan harga. Dan hari Kamis malam atau di sesi Amerika Serikat, ini ada satu data yang perlu diperhatikan, yaitu klaim pengangguran. Seperti biasa, klaim pengangguran ini dirilis setiap minggu juga, dan pengaruhnya juga medium sampai high impact ya, tergantung seberapa signifikan perbedaan antara rilis dan juga forecast-nya. So, kalau kita lihat untuk data sebelumnya, untuk pengangguran awal itu di 2.000 kecil artinya positif untuk dolar, dan data yang lebih besar artinya negatif untuk indeks dolar. Lanjut ke hari Jumat. Ya, hari Jumat masih minim data, sesi Asia minim data, kemudian sisi Eropa juga masih minim data, namun di sesi Amerika Serikat ini ada data perubahan jumlah tenaga kerja ya untuk Kanada. Untuk Kanada, so, teman-teman yang mungkin yang trading pasangan dolar Kanada, ini data ini juga perlu diperhatikan karena pengaruhnya juga akan cukup signifikan terhadap pergerakan luni atau pergerakan dari
Kanadian dollar. Untuk perubahan jumlah tenaga kerja di bulan Maret di Kanada ini akan dirilis pada hari Jumat jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Ya teman-teman bisa lihat untuk data sebelumnya di angka 336.000 dan diprediksi ada pengurangan menjadi 80.000. Data yang lebih besar artinya positif untuk Kanada. Mungkin pergerakannya akan turun ya. Kalau datanya bagus artinya Kanadanya menguat. Kalau kita melihat pasangan di US di Kanada, pergerakannya akan cenderung turun. Namun jika datanya lebih tinggi daripada 80.000, artinya ini negatif untuk Kanada. Dan kita lihat nanti pergerakan harga mungkin akan cenderung naik atau Canadian dollar mengalami pelemahan. Seperti itu ya. Oke teman-teman, itu aja untuk kalender ekonomi untuk 1 minggu ini. Ya. Data-data yang penting kalau teman-teman perhatikan terkait dengan trading teman-teman semuanya. Oke lanjut kita ke technical analisa. Seperti biasa kita analisa dulu untuk dolar, indeks dolar ya. Ya, beberapa hari terakhir, 3 minggu terakhir, ini pergerakan indeks dolar masih bermain pada range yang cukup jelas ya. Ini fasenya masuk fase konsolidasi, di mana kalau kita lihat resisten yang cukup signifikan, ini berada pada level 99.3. Udah 3 kali ini dicoba. Pertama di tanggal 7 Maret 2022, kemudian tanggal 13 Maret, dan beberapa waktu lalu di tanggal 28 Maret juga menjadi resisten yang masih menahan untuk kenaikan indeks dolar. Dan untuk area tahanan bawah atau support harga, teman-teman bisa lihat juga 3 kali dicoba ya. Kita lihat pada tanggal 10 Maret 2022, di support pertama, kemudian support yang selanjutnya di range yang sama, itu di tanggal 17 Maret 2022, dan di beberapa hari terakhir di 30 Maret ini juga menjadi tahanan, yaitu level 97.7. So, ini adalah range dari pergerakan indeks dolar di fase konsolidasi ini. Sekali lagi, untuk level support di level 97.7, dan untuk resisten di level 99.3. So, saya lihat untuk pergerakan indeks dolar, teman-teman, ini masih akan bermain pada range ini, range konsolidasi. Namun, kalau kita melihat pergerakan harian, memang untuk indeks dolar ini cenderung untuk naik ya, lebih cenderung untuk menguat atau menuju ke resistennya. Untuk hari ini ya, terutama untuk hari ini. Kalau kita lihat, mungkin tahanan yang paling dekat adalah di level 98.9. Ini ada beberapa historical sebelumnya, resisten, kemudian di breakout, dan otomatis level 98.9 ini merupakan level resisten yang paling dekat. Karena tadi kita lihat untuk data Amerika Serikat masih minim untuk hari Senin ini, saya lihat untuk pergerakan indeks dolar juga masih dalam range yang sempit ya. So, untuk resisten sekali lagi mungkin akan menuju ke level 98.9. Ini kecenderungan pergerakan hari ini. Untuk support terdekat kita lihat di 98.1 ya. So untuk hari ini teman-teman akan lihat indeks dolar masih bermain pada range yang sempit, kisaran level 89 ya. Dan kecenderungan sekali lagi kecenderungan pergerakan harga dari indeks dolar ini masih ke atas ya. Masih ada potensi untuk penguatan indeks dolar. Seperti itu untuk indeks dolar. Kita lanjut ke pasangan mata uang. Kita analisa untuk Euro USD. Pada tanggal 30 Maret kemarin, Euro USD ini tertahan pada level tertinggi dari beberapa waktu terakhir, level 1.1180. Ini adalah resistennya atau tahanan atasnya ya. Menjadi level tertinggi selama bulan Maret kemarin, dan setelah mencapai level tersebut pergerakan terkoreksi sampai kemarin atau hari ini level terendahnya di kisaran 1.1050. Ini untuk pergerakan dari Euro USD. So teman-teman, kalau kita lihat pergerakan ini mengacu pada candlestick bullish yang cukup signifikan di tanggal 29 Maret kemarin, artinya di level 1.1050 ini ada banyak buyer-nya. So kalau kita lihat untuk candlestick bearish yang mulai melemah volumenya atau kekuatan dari seller yang mulai melemah, ya teman-teman bisa lihat mungkin di titik 1.1020 ini akan menjadi tahanan bawah dari euro ya. So teman-teman untuk hari ini euro pun pergerakannya mungkin relatif sempit ya untuk hari ini, namun kecenderungannya saya lihat masih mencoba untuk ke atas. Ini ada fase koreksi, namun sekali lagi sellernya sudah mulai melemah, kemungkinan koreksinya akan berakhir di titik 1.1020 ya. Ini adalah support yang cukup signifikan ya.
kemungkinan ini akan jadi tahanan bawah. Setelah dari sini kemungkinan pergerakan dari euro akan kembali terangkat ya, paling tidak sampai level 1.1110, yaitu resisten terdekat untuk euro. So, untuk strategi trading hari ini, teman-teman, untuk euro, teman-teman silakan cari posisi buy terbaik. Sekali lagi, untuk level supportnya ada di 1.1020. Di kisaran level tersebut, teman-teman bisa ambil posisi buy dengan target profit di 1.1110. Itu resisten atau take profit untuk posisi buy. Dan untuk posisi buy ini, untuk stop loss yang harus teman-teman terapkan ada di kisaran level di bawah 1.1000. It means itu di bawah level support ya, teman-teman bisa terapkan manajemen risiko atau stop loss di kisaran 1.0990. Untuk stop loss posisi buy tadi. Dan untuk posisi sell, teman-teman bisa tunggu ya, ada dua skenario. Pertama, teman-teman bisa tunggu di 1.1120 sebagai resisten yang paling dekat. Ya, ini ada historical sebelumnya. 1.1120 ya sebagai area sell, atau di level yang lebih tinggi lagi di kisaran harga tertinggi 30 Maret kemarin di 1.1180. Nah, teman-teman bisa pilih ya antara level tertinggi atau resisten yang paling dekat untuk ambil posisi sell. Untuk posisi sekarang ini sudah mendekati level support, maka posisi idealnya adalah posisi buy. Itu untuk euro ya, strategi trading euro hari ini. Kita lanjut ke pasangan GBP USD, sterling. Ya, sterling juga beberapa hari terakhir ini pergerakannya cukup ini ya, range-nya, di mana level tertinggi ada di kisaran 1.3170 sebagai area resistennya. Dan kita lihat beberapa hari terakhir atau di hari Jumat kemarin ini mencapai level terendah di kisaran 1.3080-an. So inilah range untuk sterling, teman-teman. Untuk hari ini kemungkinan besar range-nya juga masih akan sama ya, akan terkonsolidasi di level tersebut, di mana untuk support ada di 1.3080, sekaligus juga ini merupakan area beli. 1.3080 merupakan area support sekaligus juga area beli. Artinya teman-teman boleh ambil posisi buy di dekat level tersebut. Karena kalau kita mengacu pada downtrend line yang sudah di breakout ya kemarin beberapa waktu lalu 30 Maret, artinya kemungkinan besar downtrend line ini akan jadi tahanan untuk sterling. Ya, sekali lagi untuk sterling posisi ideal kalau menurut saya adalah posisi buy ya. Posisi buy adalah posisi terbaik, tinggal teman-teman tunggu penurunan di level yang mendekati area support harga. Sekali lagi di 1.3080 merupakan support terdekat, teman-teman bisa set posisi buy di dekat level tersebut. Untuk manajemen risiko, kita bisa lihat ya, harga terendah dari sterling ini ada di kisaran 1.3050. Nah, ini tepatnya di tanggal 29 Maret kemarin. Artinya kalau teman-teman ambil buy di kisaran level yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa set untuk stop loss-nya di kisaran 1.3040. Ini stop loss maksimal untuk posisi buy. 1.3040 adalah stop loss maksimal untuk posisi buy. Itu skenario untuk posisi buy. Dan untuk posisi sell, teman-teman bisa tunggu di atas ya, di mana beberapa waktu yang lalu untuk sterling ini tertahan di kisaran level 1.3170. Artinya ini juga masih menjadi resisten yang signifikan sampai dengan saat ini. Kalau teman-teman mau ambil posisi sell, saran saya tunggu di level tersebut. Di level 1.3170 adalah level resisten sekaligus juga area penjualan atau posisi sell terbaik untuk hari ini. Posisi ideal, teman-teman, sekarang pergerakan harga sama seperti euro tadi ya, mendekati level support, maka posisi buy adalah posisi terbaik untuk hari ini. Kita lanjut ke yen. Ya, yen sekarang bermain pada level 122.6. Tidak terlalu jauh berbeda daripada range pergerakan hari Jumat kemarin ya. Memang kalau kita lihat untuk resisten atau harga tertinggi pada yen ini di kisaran 125. Ini adalah harga tertinggi pada tanggal 27 Maret 2022. Nah, setelah mencapai level resisten kuat ini,
pergerakan terkoreksi. Kemarin di minggu kemarin tepatnya itu pergerakan turun sampai di level 121,3. Ini resistennya. Udah 3 kali dicoba. Pertama di 24 Maret, kemudian di 29 Maret, dan terakhir di tanggal 31 Maret tahanannya. So teman-teman, kalau saya lihat untuk yen ini kemungkinan besar akan masuk fase konsolidasi ya. Artinya pergerakan atau seperti apa trennya ke depan tergantung range konsolidasi ini. Apakah untuk yen ini masih bermain di atas level support untuk memperkuat lajunya. Artinya kemungkinan besar untuk yen ini kembali melanjutkan tren kenaikan, atau bahkan untuk level terendah berhasil di breakout. Artinya ada potensi untuk membalikan arah pada pair USD yen ini, teman-teman. Nah, so kalau kita lihat untuk level penting ya, untuk level penting atau support penting ada di level 120,5. Ini adalah support penting dari yen. Jika pergerakan masih berada di atas level 120,5, maka ada potensi untuk yen ini melanjutkan kenaikan. Mungkin akan melebihi level tertinggi pada tanggal ya 27 Maret kemarin. Yasmin mungkin akan lebih tinggi dari level 125. Sekali lagi, jika memang support kuatnya di 120,5 ini tidak berhasil di breakout. Ya, namun jika nanti berhasil di breakout, maka ada potensi untuk yen ini kembali terkoreksi di level-level yang lebih rendah, ya 118, 117, mungkin juga 116. Jadi 120,5 ini jadi kuncinya, key level dari yen. Ya. Dan untuk hari ini, kalau kita lihat data, ya data dan juga teknikal, maka pergerakan yen kemungkinan besar dalam range yang kecil ya. So untuk support yang terdekat adalah harga terendah di hari Kamis kemarin atau di tanggal 31 Maret kemarin itu di kisaran 121,4. Ini akan jadi tahanan dari yen untuk saat ini ya, atau tahanan terdekat yen untuk saat ini. Karena ini udah dicoba selama 3 kali ya. Kemungkinan pergerakan yen juga masih akan bertahan pada level 121 poin. Dan untuk resisten, teman-teman bisa lihat di sini ada flag di 123.4 sampai 103.6. Ini jadi tahanan atas atau resisten yang paling dekat untuk yen. So, hari ini kemungkinan besar pergerakannya akan bermain pada level tersebut, di mana 121.3 sebagai support harga atau area pembelian kalau teman-teman tertarik untuk ambil posisi buying ngikutin tren besar pada yen ini, dan 123.6 sebagai resisten untuk yen. So teman-teman kalau tertarik untuk mencari pembalikan arah ya, cari koreksi-koreksi harga, mungkin bisa tunggu di level tersebut. 123.6 merupakan resisten terdekat sekaligus juga area sell. Gitu ya untuk pasangan mata uang. Kita langsung masuk analisa untuk komoditas. Kita mulai dulu ke minyak mentah dunia. Ya. Minyak mentah sekarang bermain pada level 99.2 ya. Oke, beberapa waktu terakhir atau di 2 minggu terakhir memang terjadi koreksi dari pergerakan minyak ini setelah mencapai atau menyentuh level 116 ini di tanggal 23 Maret kemarin. Dan setelah mencapai level tersebut, teman-teman bisa lihat ya, pergerakan harga minyak ini terkoreksi sampai level 98.3, ini adalah harga terendahnya. Kemudian pergerakan harga ini terkonsolidasi di level 98 sampai dengan 108. Setelah mencapai level 108 juga terkoreksi lagi, balik lagi ke level 98.3. So hari ini teman-teman untuk minyak, saya pikir untuk pergerakannya masih dalam range yang sempit ya, di mana pergerakan harga sekarang ini masuk ke level support harga. Ya, jadi 98 ini merupakan harga terendah pada tanggal 29 Maret 2022. Artinya sekarang ini di level 99.3 di hari ini 4 April merupakan harga yang mendekati level support harga. Jadi untuk pergerakan selanjutnya saya lihat tergantung dari level ini 98.3 apakah berhasil di breakout. Kalau pergerakan harga berhasil membreakout atau menembus level 98,
maka ada potensi untuk minyak ini kembali tertekan sampai level 93.6. Jadi ini levelnya, level support saat ini 98.3. Sekarang masih menjadi tahanan, masih menjadi key levelnya ya untuk pergerakan harga minyak. Tapi jika nanti level 98.3 ini berhasil di breakout, di breakdown ke bawah, maka ada potensi untuk pergerakan harga minyak ini kembali terkoreksi teman-teman sampai ke level 93.6 sampai 94 ya. Ini penurunan selanjutnya. So, untuk skenario trading untuk minyak ini ada dua skenario. Kalau teman-teman tertarik untuk ambil posisi buy di level sekarang, karena memang level sekarang ini mendekati level support di tanggal 29 Maret kemarin, teman-teman bisa ambil posisi buy, namun untuk stop loss-nya harus minim ya. Kalau kita lihat harga terendah pada 31 Maret kemarin itu ada di level 97.8. Artinya kalau teman-teman mau ambil posisi buy di kisaran harga sekarang 99.2, stop loss-nya harus diatur di 97 maksimal. 97.0. Itu untuk stop loss posisi buy. Ini skenario pertama. Atau skenario kedua, kalau teman-teman ragu untuk ambil posisi buy di level sekarang, teman-teman bisa tunggu di support selanjutnya yang memang cukup signifikan juga karena gelombangnya cukup jelas ya. Sekali lagi di level 93.6 sampai 94 ya. Ini adalah level support selanjutnya sekaligus juga area buy terbaik. Ya, kalau kita ngomongin range minyak mungkin level 94 ini juga masih masuk dalam range pergerakan harian saat ini karena range minyak cukup lebar ya beberapa waktu terakhir. Ini skenario kedua. Jadi kalau teman-teman ambil posisi buy di kisaran 94, teman-teman atur stop loss-nya di 93.0. 1 poin aja. Dan untuk posisi sell, ini kalau kita lihat level resisten terdekat ada di kisaran 104 ya. 104 ini jadi tahanan pada tanggal 30 Maret kemarin, jadi tahanan atas ya. Artinya juga hari ini kemungkinan level 104 masih akan jadi resisten untuk harga minyak. Kalau teman-teman mau cari posisi sell, yang terbaik tunggu pergerakan harga terkoreksi positif di level 104 untuk resisten pertama dan 108 sebagai resisten kedua. Nah, 108 ini juga resisten yang cukup jelas ya, karena udah ada historical support sebelumnya dan ada historical resisten. SNR ya, support become resistant di sini. Tinggal teman-teman pilih ya, bisa di 104 untuk sell sebagai resisten terdekat atau di resisten yang cukup signifikan di 108. Sekarang saya tunggu sell di area tersebut karena sekarang pergerakan harga masih cenderung bermain di level support ya, maka bukan area terbaik atau bukan area ideal untuk teman-teman sekarang di posisi sell. Ini untuk range minyak ya. Kita lanjut ke emas, ke pair yang terakhir. Ya, emas sekarang bermain pada level 1917, terkoreksi setelah beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 31 Maret kemarin, harga emas ini mencapai level tertinggi di angka 1948, harga tertingginya. Dan setelah mencapai level tersebut, kita lihat pergerakan konsisten terkoreksi ya, sampai dengan hari ini di level 1917. Bahkan tadi terendah masuk ke level 1916 ya. So teman-teman, untuk hari ini kemungkinan besar karena memang indeks dolar yang masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, emas juga masih berpotensi untuk mengalami pelemahan hari ini teman-teman. Kalau kita lihat untuk support terdekat, teman-teman bisa lihat di sini di 1911 ya, 1911 merupakan area support ya di sini, yang pernah terjadi pada tanggal 21 Maret kemarin. So, artinya level 1911, 1910, 1911 ini merupakan level support terdekat untuk saat ini. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy, ya, karena saya lihat juga untuk pergerakan harga emas ini masih akan terkonsolidasi hari ini, range-nya juga akan sempit. Memang kecenderungannya turun, namun akan terbatas penurunannya. Jadi 1911 ini akan jadi tahanan yang cukup signifikan untuk saat ini. So, teman-teman kalau tertarik untuk ambil posisi buy emas, saran saya teman-teman tunggu di level tersebut 1911 ya. Ini ada potensi untuk menjadi inverted head and shoulders.
ya terbalik nih. Head and shoulders yang terbalik. Potensinya ya, karena di sini kita sudah lihat ada historical harga terendah di tanggal 22 Maret. Jadi level tersebut akan menjadi tahanan yang paling dekat. Jika level tersebut berhasil di-break, maka harga emas kemungkinan besar akan kembali bermain di bawah level 1.900 ya. Untuk levelnya ada di 1910. Untuk tahanan atau support yang paling dekat. Ya, teman-teman bisa ambil buy di situ 1910. Untuk manajemen risiko, teman-teman bisa atur 3-5 poin di bawahnya. Artinya di 1907 sampai 1905 adalah level stop loss untuk posisi buy. Dan untuk posisi sell ya 1930 1931 adalah resisten terdekat, teman-teman ya. Karena historical sebelumnya juga cukup jelas di sini di tanggal 31 Maret. Level ini 1931 ini menjadi tahanan atas ya. So untuk yang terdekat, resisten yang terdekat atau area sell, kalau teman-teman mau ambil posisi sell adalah di level 1931. Ini resisten yang paling dekat saat ini. Untuk resisten yang paling signifikan ya di harga tertinggi beberapa waktu yang lalu ya it's mean di 1949 kemarin ya. Saya lihat kemungkinan besar range-nya tidak akan sampai selebar itu ya. Karena sekali lagi untuk data juga masih cukup minim hari ini, kemungkinan besar range yang akan dipakai untuk hari Senin ini adalah 1910 sebagai support harga dan 1931 sebagai resisten harga. Itu untuk range normal ya. Untuk pergerakan harga emas ini masih cenderung untuk flat ya. Artinya kemungkinan besar untuk harga ini akan terkonsolidasi di range tersebut. Teman-teman, untuk analisa saya akhiri, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang sudah bergabung, boleh bertanya ataupun request untuk analisa ya, bisa dibuka mic-nya jika teman-teman ingin bertanya. Saya sapa dulu sebelumnya, ada Pak Yogi, selamat pagi, ada Pak Wawan, ada Pak Ato, ada Pak Haryogi, ada Pak Hadi. Selamat pagi semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya teman-teman. Karena waktu Zoom kita tinggal 4 menit lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, teman-teman, untuk analisa hari ini saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Jika memang nanti teman-teman merasa ini ada manfaat ya dari analisa kita hari ini, teman-teman bisa share ke para trader lainnya agar mereka pun dapat referensi untuk trading hari ini. Itu saja dari saya, teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya hari Senin ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Oke, itu aja dari saya, teman-teman. Besok kita ketemu lagi di analisa selanjutnya. Selamat pagi dan semoga lancar puasanya untuk teman-teman yang jalan. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak ya.